Gelombang peradaban, gelombang massa dari tahun ke tahun itu meningkat dimanapun, termasuk di Sumatera. Karena masyarakat meningkat, maka memerlukan sesuatu yang lain yang seharusnya juga meningkat. Hai Power, apa kabar? Balik lagi di podcast Ngode. Ditemani sama Rico sini yang kali ini Rico kedatangan wakil rakyat yang bisa dibilang beliau ini vokal banget, menyuarakan banget yang namanya masyarakat pesisir nih. Dan beliau ini bisa dibilang anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan. Dan beliau ini dapil 14 yang mencakup seluruh kawasan Madura. Dan beliau juga mantan jurnalis yang benar paham betul yang namanya berani nanti penderitaan warga kepulauan, khususnya daerah Sumeneb. Mereka sebut saja Mas Abari atau yang bisa kita panggil dengan Mas Abe. Mas Abe, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nanti ini yang mau aksi isi-isinya dulu ya. Dan kita mau membahas tentang yang namanya warga pesisir. Dan sekarang kan masih musim yang namanya lebaran gitu ya kan. Ya Allah, borong-borong mikirin outfit, tiket aja. Alhamdulillah mahalnya, fasilitas gak sebentar dengan harganya. Nah, belum lagi soal keselamatan penumpang yang seringkali diabaikan gara-gara kapan kelebihan makan. Rasa lebaran banget nih. Langsung aja aku mau tanya dulu ya sebelum Power bertanya boleh langsung kolom komentar sebelum itu aku dulu, oke? Menurut pengamatan Mas Abi atau Mas Abdali, kenapa sih ini masalah minimnya armada kapal rute kepulauan ini macam udah jadi penyakit tahunan ya? Kayaknya nggak pernah selesai nih Mas. Memang kita akan pernah selesai. Sepanjang lebaran masih ada, sepanjang laut kita masih ada. Jadi di kami itu Pak Niko, masyarakatnya sebagian besar adalah merantau, baik ke Jakarta, ke pulau-pulau lain di Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Nah, setiap lebaran jadi apa namanya? Ya, mereka memiliki guidance. Lebaran itu adalah guidance di mana setiap warga Madura, khususnya di Kabupaten Sumeneb, merasa penting untuk pulang karena itu satu momentum untuk bertemu dengan besar famili, dengan keluarga. Itu satu hal. Nah, karena penumpang ini banyak, kemudian space untuk armadanya sedikit. Nah, maka di situ kemudian terjadi penumpukan. Ada ketidaksesuaian armada dan jumlah penumpang. Itu bisa bayangkan warga Madura, warga Sumeneb yang ada di manapun pulang dalam waktu yang bersamaan dengan armada yang terbatas. Nah, kalau saya bagi itu ada 3 modelnya. Ada perahu rakyat yang badannya kecil. Kemudian yang kedua ada kapal yang dikelola oleh pemerintah. Ada kapal yang dikelola oleh swasta yang tarifnya pasti lebih mahal. Nah, untuk lebaran ini ketiga model disambungkan ini pasti selalu tidak cukup karena kalau kita bicara soal ekonomi itu ada supply chain seperti itu kondisinya. Nah, maka menjadi penting saya kira pemerintah itu melakukan monitoring jika dimungkinkan menambah kapal, menambah armada sebagaimana di PT KAI itu menambah gerbong. Walaupun mimpi saya itu next time ada kereta bawah laut dari Kabupaten Sumeneb ke Kepulauan. Nah, yang juga dipahami bahwa di Sumeneb ini pulaunya ada 128 pulau. Banyak. Jadi rumit.
selalu ada yang memanfaatkan potensi ini untuk menjadi keuntungan yang sifatnya pribadi, biasanya seperti itu. Ini kalau misalnya menurut Amanda tadi yang banyak terbatas, tapi juga penumpang mesti diuji ya. Berarti ngomongin tentang kesalahan. Yes. Itu gimana? Seberapa berisikonya kapal berlebihan muatan yang memaksakan berlayar yang harus dikasih otot besar perairan dan juga menurut Mas sendiri. Pertama anak pulau itu nggak takut mati, yang dia takut lapar. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita melakukan monitoring di pelabuhan di Kalianget terutama, biasanya ini kepokso gitu ya, kepokso. Jadi kita berangkat. Ini besok lebaran nih, besok lebaran. Hari ini kan momentum, jadi kita running momentum. Maka di injury time itulah kadang-kadang terjadi kelebihan muatan. Apakah ini mengancam? Mengancam pasti. Tetapi doktrin yang ditanamkan kepada anak-anak pulau itu tidak takut mati. Jadi anak-anak pulau itu kan dibesarkan. Kalau orang pulau itu menghadapi gelombang akan biasa. Anak-anak pulau itu ditempa oleh gelombang. Sudah biasa. Satu itu. Yang kedua, nyanyian kita nenek moyangku orang lain, bukan pembalap. Ya, begitu. Cuma memang pertanyaannya mungkin dari Niku yang tak tersampaikan itu mau sampai ke arah seperti ini. Ini sudah presidennya sudah kali 8 kali. Tapi tetap saja. Padahal semua tahu bahwa Madura itu menjadi bagian dari Indonesia. Nah, inilah pentingnya menurut saya, mudah-mudahan Pak Prabowo lihat ini gitu ya. Oh, Pak Prabowo jangan hanya mikir MBG, mikir keselamatan penumpang juga di berbagai tempat supaya kami warga Madura, warga Sumeneb ini memiliki rasa keadilan sosial. Sejahtera juga. Apa gunanya MBG dibangun di mana-mana, sementara masyarakat lantas terus. Belum rata sejahtera masyarakat Indonesia. Ada orang itu kayak masih ya kan? Iya. Ada yang program baru. Kita dulu dong. Oke. Jadi ini pulau kami punya 128 pulau. 128 pulau itu Pak Niko ya. Niko. Tadi itu mau bilang sudah Niko Adila, tapi nggak ada. Nah, jadi dari Probolinggo masuk juga ke sana, dari Banyuwangi juga ke sana, kemudian dari Sulawesi, dari Surabaya ke sana semua. Makanya di kami itu dalam konteks untuk memenuhi rasa keadilan sosial itu, nah proyek yang terjadi di kami ke Pak Niko, misalkan dari Situ Bondo gitu ya. Dari Situ Bondo, ini orang nggak bisa kemudian berakses dari Situ Bondo langsung ke Sumeneb, ke Kalianget, nggak bisa. Jadi harus mampir ke Sepudi dulu, mengantarkan, menaikkan penumpang juga yang mau ke sini dan seterusnya. Ke Sepudi, ke asal ke Kalianget dan begitu juga sebaliknya. Nah, memang di kami itu ada pesawat terbang supaya memudahkan masyarakat ketika tidak saja untuk kepentingan lebaran, tetapi untuk kepentingan hidup juga. Tetapi karena biaya penerbangan itu terlalu mahal, ya, sebagaimana biaya penerbangan di Iran, di Israel juga mahal contohnya. Nah, maka kemudian peminatnya ini nggak banyak. Karena maskapai itu kemudian menarik di lokasi di situ karena BOP atau biaya personal terlalu tinggi. Nah, kembali ke soal angkutan atau armada penyeberangan ini, kehendak dari masyarakat Sumeneb itu
itu pemerintah melakukan penambahan armada. Saya kira pemerintah punya data dari tahun ke tahun itu kan ada datanya, supaya apa yang diharapkan oleh masyarakat yang disampaikan itu soal keselamatan tadi itu bisa terkonfirmasi dengan baik, masyarakat merasakan atau mendapatkan hak-haknya untuk aman, tenang, dan nyaman serta selama sampai tujuan. Jadi membayarkan angkutan lebaran dari Kabupaten Sumeneb ke Kepulauan itu tahunya kita sedang melihat apa namanya pelarian. Bisa didirikan seperti itu. Kita lebih rumit daripada yang pikirkan, mungkin mau juga nanti kita balik lagi ya kalau setelah SMP masih podcast ada. Podcast Modern yang kalau masih terkait dan juga Mas Abi di sini yang kita akan masuk ke ranah dewannya Empower. Yang kali ini aku mau tanya tentang langkah konkretnya nih Mas Abi untuk apa sih langkah konkret dari anggota DPRD Jawa Timur ya kan biar pemerintah provinsi itu biar segera menambah kuota pelayanan kritis ini. Oke, jadi ada 3 hal menurut saya yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur. Yang pertama, tuntaskan telaah data. Nah, saya kira lebaran bukan hanya kali ini saja. Setiap tahun ada lebaran, setiap tahun peristiwanya seperti itu. Lalu posisi pemerintahnya di mana? Nah, yang pertama tuntaskan data, sehingga dari data ini kemudian pemerintah berpikir kalau datanya sekian maka armada yang ditambahkan berapa unit, misalkan seperti itu. Yang kedua, tertibkan soal tiketing ini. Nah, ini momentum lebaran bagi pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan suasana, kadang-kadang melakukan itu tadi, melakukan aksi borong terhadap tiket, dan ini terjadi. Kenapa saya katakan terjadi pada saat RDP rapat dengan pendapat dengan Kepala Dinas Perhubungan, ini terjadi, terutama di daerah Situbondo, Probolinggo. Padahal pemerintah itu kan maunya dengan online tiketing ini untuk menghindari percaruan. Ternyata percaruan juga ada di situ. Dugaan saya tidak mungkin hal-hal yang seperti ini kalau tidak melibatkan orang dalam. Agak susah kan? Agak susah, oleh karena itu selain soal tertib data tadi, tertib SDM yang mengurusi soal ini. Nah, yang terakhir, yang ketiga,
Ketertiban ini tidak saja dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan soal data passenger tadi, berkaitan dengan perjalanan tadi, tapi juga masyarakat butuh sadar juga bahwa keselamatan orang lain kadang-kadang juga ditentukan oleh posisi kita. Nah, oleh karena itu, sepanjang semuanya ini bergerak secara linear, dari dulu kita waktu di SMA itu kan belajar benda-benda antariksa gitu ya. Di situ ada planet, ada bumi, ada matahari. Kalau bumi, planet, matahari ini bergerak sesuai orbitnya masing-masing, maka kiamat masih lama. Nah, sama juga kalau pemerintahnya, petugasnya, penumpangnya semua bergerak secara linear pada tingkatan arus mudik di urusan kapal ini, saya kira semuanya akan terlihat lebih aman. Karena jujur saja Mbak Niku, jadi menyaksikan saudara-saudara kita yang pulang kampung, mereka tidak hanya membawa diri kan, tetapi membawa itu yang juga yang ikut menyesaki kapal, sehingga rongga-rongga kosong yang mestinya diisi penumpang terisi oleh kawan mereka ini. Ayolah pemerintah Provinsi Jawa Timur, Gubernur, Kepala Dinas Perhubungan terutama, karena Madura ini juga menjadi bagian dari masyarakat Jawa Timur. Lihatlah, dan kepulauan terbesar itu hanya di Madura, terutama lagi hanya ada di Kabupaten Sumut dan kabupaten yang lain kalau ada tadi tidak sebanyak. Nah, inilah saya kira momentum untuk mengakhiri rangkaian-rangkaian peristiwa di mana terlalu banyak penumpang dan lebih sedikit armada ini menurut saya harus diakhiri. Jangan sampai hal-hal yang tidak terjadi kemudian terjadi, terutama soal safety tadi. Ini aku jadi keinget sama sesuatu nih Mas. Ini kan sering terjadi nih yang namanya lempar tanggung jawab. Agak boleh nggak ya? Apalah ya, lempar tanggung jawab antar pemerintah pusat, provinsi dan juga kabupaten soal yang namanya wewenang pelabuhan. Nah, untuk komisi di DPRD untuk menata birokrasi ini seperti apa? Nah, ya betul. Kami merasakan juga pada lebih selama ini. Kadang-kadang itu kita disibukkan oleh SOP kita masing-masing. Saya mengatakan begini Pak Niko, kalau ada pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi emergensi, apakah masih mau ditanya ini pasien BPJS atau pasien umum? Nah, dulu waktu kami jadi jurnalis itu kan ada tulisan tidak ada berita sangat aman. Nah, pada konteks ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten jangan kemudian selalu mengedepankan SOP atas dasar dikotomi. Ini urusan emergensi. Maka karena urusan emergensi itu maka perlakuannya ya harus secara emergensi juga. Kalau misalnya harus menunggu petunjuk dari pusat, menunggu arahan pusat, sampai tenggelam apa? Sampai lebaran lagi nanti. Lebaran lagi. Ya kan? Pusing. Ini Indonesia sudah 80 tahun belum merdeka. Masa iya? Masa iya? Bagian perairan juga tidak merdeka. Betul. Tidak diperhatikan malah tuh. Nantikanlah saudara-saudara kita itu menganggap ini bukan kewenangan saya. Jangan gitu. Bersama. Kerjasama. Itu. Sila ketiga apa bunyinya? Keadilan sosial bagi Persatuan Indonesia. Kita yang terima maksudnya itu menyebutnya itu gimana sih? Jadi susah sekali. Jadi kalau kita pergi ke luar negeri, menurut saya pengurusan administrasi ini tidak sebercanda kita gitu ya. Jadi sudah clear dan clean. Nah kita ini kadang-kadang nunggu ini, pasang nunggu masih. Ya. Jadi naik kapal menuju tempat tujuan di Sumeneb itu kan bukan main game.
Kalau landing itu kapalnya karam kan bangun lagi. Ada checkpointnya. Kalau tulisnya lalu tugas kita itu jangan kemudian terlalu ribet dengan urusan birokrasi. Karena yang paling penting adalah keselamatan umat manusia. Saya kira itu nih yang perlu mendapatkan perhatian dari kita, karena urusannya adalah urusan emergensi. Jadi memang alangkah baiknya saling kerjasama ya, saling kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten tentang pelabuhan yang memang sekali lagi ini menyangkut nyawa. Kok kayaknya macam di biar-biarkan itu ya, namanya masyarakat Indonesia kok jahat. Oke. Sorry. Ini kalau misalnya ngomongin dari Mas Abe yang bisa bilang adalah mantan jurnalis ya, pastinya bikin pengawasannya lebih nyoroki semuanya ya kan. Gimana cara Mas Abe untuk menekan pejabat eksekutif biar gak cuma kerjanya di belakang meja aja? Nah, Didengarkah atau gimana? jadi kalau di eksekutif terutama, jadi kewenangan kami adalah kewenangan pengawasan. Biasanya di ruang-ruang eksekutif itu bawahan kepada atasan lawannya bagus. Dulu itu zaman saya kecil namanya ABSP ya, asal Bapak Senang. Oh, Gitu. ABS. Ya. Nah, hari ini kan tidak begitu. Jadi di kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur itu, saya hitung kemarin itu ada lebih dari 50 monitor kayak gini untuk memantau. Nah, supaya anak buahnya yang ditempatkan di berbagai tempat itu dikerjakan dengan benar, tidak hanya melihat monitor menurut saya. Langsung turun lapangan nggak sih? Turun lapangan ya. Yang kedua menaruh spionase. Oke. Kalau istilah kepolisian itu ada cupu di situ yang secara spesifik melakukan monitoring untuk melihat suasana dan situasi angkutan yang ada di zona itu. Sehingga nanti main ketika anak buah tadi melakukan seperti itu, tetapi faktanya seperti ini, maka pimpinan atau pimpinan unit kerja sudah tahu apa yang harus dilakukan. Yes. Istilahnya harus ada yang namanya anomali di dalam bagian itu. Ya. Biar bisa berpaparan di lapangan seperti apa gitu. Jadi kalau teknisnya begini, jadi kalau di domain hukum itu kan ada komisi yudisial. Ya. Oke. Kemudian kalau di kepolisian ada Kompolnas. Jadi kalau misalkan di industri media ada Dewan Pers. Nah, di dinas perhubungan ini mestinya ada dong. Ada entah institusi atau apalah yang ada di daerah yang kemudian juga melakukan monitoring supaya pimpinan yang berkaitan dengan angkutan ini tidak hanya menerima laporan dari bawah, tapi ada second opinion yang bisa menjadi rujukan bahwa sesungguhnya seperti itu. Maka kemudian balancing, nggak speed up. Saya kira itu untuk penegakan disiplin. Dan kalau misalkan ada anggota yang terbukti secara sah dan tidak, ya sudah dipindah atau ditempatkan di mana yang lebih pas, dan menurut saya pasti ada institusi manapun itu yang rata seperti itu ya. Pasti ada sih, tapi ya itu balik lagi. Kalau benar-benar ada yang namanya laporan benar, apa benar? Saya lapor yang benar laporan dan juga yang ada di lapangan harus match ya. Kalau nggak match, ada sesuatu. Habis ini juga betul ada sesuatu sih emang, jadi jangan mana masih di podcast ini.
dengan mudah pakai headphone memviralkan hal-hal yang ada di sekitarnya. Misal Surabaya adalah jalanan berloban, atau kelahiran mungkin bisa banyak cowok investasi rumah dia harga sekian. Itu efektif nggak kira-kira untuk ngasih tahu ke pemerintah kalau ini loh fasilitas kantor ini tidak kurang baik lah, seperti itu gimana? Ya. Efektif? Menurut saya efektif, kata Rocky Gerung itu no viral no justice. Yes. Jadi masyarakat harus terlibat secara aktif supaya, karena pemerintah ini baik pusat, provinsi maupun kabupaten tidak selalu tahu. Kemudian kalaupun dia tahu, diberitahu oleh seseorang yang ditugaskan di sana yang kecenderungannya selalu berita-berita positif. Oleh karena itu perlu partisipasi dari para pihak, terutama agensi yang sangat akrab dengan gadget ini, melaporkan kepada, paling tidak kalau di pusat itu ada namanya Yayasan Lembaga Bantuan, Yayasan Konsumen Indonesia, dan seterusnya. Nah, di setiap kabupaten pasti ada call center. Jadi pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat ini ayo kita bantu untuk memberikan informasi yang seterbuka-terbukanya supaya cara pemerintah mengambil kebijakan itu berdasarkan data, berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan layanan yang lebih baik, karena tugas dari pemerintah itu adalah meningkatkan layanan. Kemudian yang berikutnya lagi, tolong dipikirkan juga gitu ya, tolong dipikirkan apakah misalkan, jadi kalau saya googling itu di luar negeri ada terowongan gitu ya, ada jembatan di atas awan. Nah, Indonesia ini pada akhirnya kan maju juga, masa kita ini terus ya. Cuma lihat doang Ya. Jadi harus ada inovasi ketika dunia lain sudah dunia yang mengeksplorasi sesuatu yang tak terbayangkan. Nah, kita berkutatnya masih di sini dan bekasnya juga mana kita pakai. Dan yang lebih penting, masyarakat menunggu nih. Masyarakat menunggu Lebaran tinggal 4 hari lagi. Kalau itu kan nggak Lebaran ya, Lebarannya tiap hari. Nah, ada nggak setelah misalkan pemirsa menyaksikan ini, pemerintah melihat menonton model, ada perubahan yang signifikan nggak? Karena saya kira semua bersuara lantang untuk memperbaiki layanan transportasi laut, darat, dan udara. Oleh karena itu, nah, kami dari sisi parlemen memberikan atau menyampaikan harapan-harapan masyarakat. Dan sejauh ini yang seperti itu adanya. Ini baru konteks Lebaran. Di luar itu masalah terjadi juga. Jadi ini itu bisa bayangkan di hari biasa itu, karena fasilitas tentang rumah sakit itu hanya ada di kota, kita itu banyak mendapat informasi ada wanita yang menjadi dengan lalu dan seterusnya. Nah, ini menurut saya momentum bagi siapa saja, karena negara itu kan sesungguhnya bukan hanya pemerintah, kita semua, tetapi lokusnya adalah pemerintah. Ayolah lakukan inovasi yang luar biasa, meningkat, di mana masyarakat merasa hak-haknya sebagai warga negara yang bayar pajak, merasa ada arus balik yang kembali kepada mereka. Nah, ini kita tunggu nih. Kita tunggu kalau misalkan dalam 5 hari terakhir penumpang seperti itu di pelabuhan manapun termasuk di Sumatera masih seperti itu, fix pemerintah akan kerja. Ya. Saya harus senggol dulu. Kayaknya senggol kurang. Mesti ditekuk itu maksudnya ya kan. Nah, kita itu Indonesia paling luas dibanding daratannya itu adalah lautan. Nah, kalau misalnya urusan kemaritiman ini nggak selesai, maka Indonesia sesungguhnya akan melawan takdirnya sebagai negara maritim. Jadi kalau dulu di Bandung itu
lautan api, maritim rebut kembali, sekarang maritim rebut kembali. Kembali Indonesia cekak. Kalau menurut pandangannya Mas Abi, definisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi konteksnya transportasi laut itu Ya. seperti apa? Nah sampai sekarang menurut saya belum. Jadi transportasi yang berkeadilan atau yang dianggap memenuhi asas keadilan itu baru terjadi di luar pulau. Di pulau itu jangan menghubungkan dari pulau ke pulau melalui kapal laut. Daratannya itu juga jalan, kalau di Jakarta itu kan atau kalau di Surabaya kan jalannya berlubang. Di sana lubangnya jalan-jalan gitu ya. Nah ini juga perlu menurut saya perlu mendapat perhatian, apalagi semua Masya Allah. Jadi orang berpikir bahwa ujung timur Pulau Jawa itu adalah Banyuwangi. Padahal bukan, padahal semua. Kami itu punya pulau namanya Pulau Sakala itu, dan kalau ditarik dari utara ke selatan itu lurus dengan NTB. Oh, dia punya semua berarti. Iya. Jadi Sumatera dan Bali itu punya hubungan yang luar biasa. Jadi ada sumber. Nah itu jadi kesimpulannya Mbak Niko, masyarakat menunggu perbaikan layanan. Gelombang peradaban, gelombang massa dari tahun ke tahun itu meningkat dimanapun, termasuk di Sumatera. Karena masyarakat meningkat, maka memerlukan sesuatu yang lain yang seharusnya juga meningkat. Misalkan populasi penduduk meningkat, ya. Angkutan-angkutan yang melayani penduduk yang populatif ini disertai dengan armada yang juga meningkat harusnya. Jadi masyarakatnya lebih banyak, angkutannya segitu-gitu aja. Ini kan tidak ada pola pola asas keberimbangan. Sama di berbagai tempat, jadi orang-orang hanya mengeluh macet, jalannya tetap, kendaraannya bertambah. Harusnya kalau kendaraannya bertambah, jalannya juga bertambah supaya tidak terjadi penumpukan dan kemacetan. Begitu juga urusan transportasi. Sama saja. Darat, laut, udara juga seperti itu. Kalau populasinya meningkat, transportasinya juga meningkat. Tapi kalau bisa di darat, jalanannya bisa dilempar apa enggak? Di laut udah pasti luas. Kalau ini berarti bilangnya armadanya apakah memadai seperti itu. Sehingga jadi warga negara kan di Bali juga macet, Jogja macet. Jalannya segitu aja. Kendaraannya banyak sekali. Berarti kalau menurut Mas Abe belum ada keadilan sosial. Nah, saya menduga ada pola pembangunan yang kurang proporsional. Harusnya cara negara itu membangun negaranya berdasarkan riset. Jadi negara itu berdasarkan riset butuh apa? Saya tidak melihat sepertinya negara ini dalam sisi politik saya sedang ugal-ugalan. Penting tak penting kalau negara sudah bangunlah itu. Mestinya kan ada, ini di Bali, maka yang diperlukan oleh masyarakat Bali berdasarkan data adalah ini, kan gitu. Ini Madura, di mana lagi gitu ya. Dan sekarang tidak begitu, kalau sudah yang punya kuasa pengen sawit semua, yang MBG semuanya gitu ya. Apakah mengurus migrasi bercanda itu menurut saya? Nah inilah pentingnya wawasan kebangsaan supaya cara kita berpikir itu tidak seperti itu. Jadi ada masyarakat ini maunya apa? Nggak bisa orang Papua itu kita suapin nasi nggak bisa. Beda. Ya, ini berbeda. Kalau ini makin dulu sih sebenarnya yang empower. Cuma ini sudah di segmen terakhir ya, coba kasih
sana Mas, kasih penyemangat buat empower gitu yang mungkin lagi di tanah atau yang bentar lagi bakal menempuh perjalanan panjang untuk mudik lebaran. Silakan. Atau mungkin buat pemerintah silakan. Ya buat semuanya lah, terutama buat pemerintah bersama membangun bangsa. Rakyat itu juga perlu mendapat perhatian karena rakyatnya bayar pajak. Jika masyarakat mencari sedikit kerjaannya, begitu kerjanya dapat mengurangi pajak. 19 juta pekerjaan juga nggak turun-turun. Aduh iya. Nah, oke, terkait dengan transportasi ini, saya kira pemerintah harus betul-betul memiliki kapabilitas untuk membantu masyarakat agar mendapatkan layanan yang bijak, yang wajib dan bisa diselamatkan, terutama di Madura. Jangan sampai orang Madura itu marah. Nah, kalau orang Madura marah itu kan bisa memisahkan diri dari Indonesia, karena sejarahnya begitu. Tahun 49 ketika negara ini menganut Republik Indonesia Serikat, Madura itu menjadi negara sendiri. Jadi jangan sampai masyarakat itu marah. Kalau masyarakat itu marah, kemudian dia juga punya logika sendiri untuk marah. Karena itu hak-hak dasar kebutuhan masyarakat, terutama di bidang transportasi ini perlu mendapat perhatian serius. Karena kalau pemerintah memberikan perhatian serius, masyarakat semakin yakin bahwa pemerintah kita itu bekerja dengan baik, bukan tidur dengan baik. Terima kasih Mas Ade. Oke. Kalau gitu jangan sampai buat orang-orang marah, Mas Ade, saya dan juga orang kalau saya ada marah-marah ya. Ayo kita sama-sama bekerja, saling bekerja sama ya, berpegangan tangan untuk Indonesia maritim yang lebih maju. So, terima kasih channel Mas Ade juga kami. Terima kasih banyak. Jangan lupa komen, like, sama subscribe di podcast Ngode. Oke, see you, bye-bye. 98.8 Radio